Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang rahasia yang terkandung dalam membaca la ilaha illallah sebanyak 165 kali di setiap salat-salat fardu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, kita dianjurkan, khususnya para jamaahnya dianjurkan untuk membaca kalimah la ilaha illallah sebanyak 165 kali dalam setiap salat fardu. Misalnya setelah salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya, maka si anggota jamaah atau si murid itu membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini adalah thariqah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dia menganjurkan kepada muridnya yang dapat kita baca dalam kitabnya Fathul Arifin, membaca kalimat la ilaha illallah setelah salat 5 waktu itu, setelah salat fardu sebanyak 160 kali. Tetapi muridnya itu membaca kalimat la ilaha illallah dalam prakteknya 165 kali. Jadi antara 160 dengan 165 itu adalah sama rahasianya. Apa rahasia kita membaca kalimah la ilaha illallah sebanyak 165? Rahasianya 165 itu kan 1, 5, 1, 6, 5. 1 itu 100, 6 itu 60, 5 itu 5. Ini menunjukkan simbol. 1 itu menunjukkan simbol rukun ihsan. 6 itu atau 60 itu menunjukkan rukun iman. 5 itu menunjukkan rukun Islam. Jadi apabila kita membaca 165 kali, seakan-akan kita dikarunia oleh Allah rukun ihsan, rukun iman, dan rukun Islam. Jadi kalau kita membaca 100, itu menunjukkan rukun ihsan. Ihsan itu adalah dalam hadis Rasulullah, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka pasti Allah akan melihat engkau. Jadi al-ihsan itu adalah salah satu muraqabah. Muraqabah yang diajarkan dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu ada 20 muraqabah. Itulah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi al-ihsan. Jadi apabila kita mengamalkan, membaca kalimat
la ilaha illallah sebanyak 100 kali setiap sholat 5 waktu, maka kita akan dikarunia oleh Allah mampu untuk berihsan. Sehingga dalam ibadah kita merasa dilihat, disaksikan oleh Allah, merasa didengar oleh Allah apa yang kita ungkapkan baik lisan ataupun hati kita, diketahui oleh Allah di dalam lubuk hati kita yang terdalam, dan kita yakin bahwa kita itu dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita biasakan 100 itu. Kemudian 6 atau 60. Ini adalah rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6. Sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbirni anil iman ya Muhammad. Ya Rasulullah, beberkan kepada aku, kata Jibril, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka dijawablah oleh Nabi, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi ilal akhir. Jadi iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada para malaikatnya, engkau percaya kepada kitab-kitabnya, engkau percaya kepada rasul-rasulnya, engkau percaya kepada hari kemudian atau hari kiamat, engkau percaya kepada takdir Allah dan yang baik dan takdir Allah yang buruk. Nah, ini ada 6. Seakan-akan kalau kita membaca 60 kali, 100 ditambah 60 kali, maka kita akan dikaruniakan oleh Allah sifat iman. Kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, hari kiamatnya, dan takdir baik dan takdir buruk. Maka dia akan dimasukkan ke dalam lubuk hati kita tentang rasa keimanan. Sehingga kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 5 itu menunjukkan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Fa'ahbirni anil Islam ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu dijawab oleh Rasulullah, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, sampai seterusnya ilal akhir. Jadi Islam itu adalah engkau bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah, mendirikan sholat, melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, dan melakukan ibadah haji bila mampu. Jadi ada 5 rukun di dalam rukun Islam. Nah, seakan-akan kalau kita membaca 165, maka kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan karunia oleh Allah untuk mudah melakukan rukun-rukun Islam itu. Walaupun kita tidak mampu melakukan zakat, tidak mampu melakukan ibadah haji, tapi kita sudah punya niat yang matang, yang mantap, walaupun tidak terlaksana, karena kita sudah dikarunia oleh Allah untuk mampu untuk selalu di dalam hati kita itu tekad yang kuat dalam melaksanakan rukun Islam itu yang ada 5. Jadi
rahasia yang terkandung kita membaca 165 kali itu adalah rukun ihsan, rukun iman, dan rukun Islam 165. Maka apabila kita biasakan, insya Allah kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tetapi untuk membaca kalimah la ilaha illallah, maka kami sarankan kepada kaum muslimin muslimat untuk mengamalkannya, maka perlulah guru dalam mempelajari kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya lewat buku, lewat hadis dan sebagainya, tapi sebagai pembimbing kita untuk membaca kalimat la ilaha illallah, untuk mengajarkan kepada kita, maka itu diperlukan guru. Kalau istilah thariqat itu disebut dengan mursyid yang memberikan petunjuk bagaimana cara kita membaca dengan baik kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya dengan tajwid, tetapi kaidah-kaidah dalam membaca tersebut ada diajarkan di dalam thariqah. Salah satunya adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.